sedang menghadapi pencobaan, anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dan juga teman-teman New Life. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung dari bulan Juni di tahun 2019 dan berarti kita sudah selesai dengan satu semester di tahun ini dan saya percaya ada begitu banyak firman Allah yang sudah disampaikan, ada begitu banyak perenungan-perenungan yang sudah diberitakan melalui ibadah-ibadah hari Minggu ataupun renungan pribadi kita masing-masing dan itu akan membentuk kehidupan kita, memberikan nutrisi yang baik kepada kehidupan rohani kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan di puncak dari bulan Juni ini sesuatu yang masih berkenaan dengan Roh Kudus. Kalau Bapak Saudara ingat, di awal bulan Pastor Arif sudah menyampaikan tentang janji Bapa, bagaimana Roh Kudus diberikan kepada kita dan bagaimana Roh Kudus bekerja dan bagaimana Roh Kudus memanifestasikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan karya-karya yang begitu hebat. Dan mengingat, merefresh kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Joy Rona Rambitan 2 minggu kemarin. Berkenaan dengan karunia rohani. Dan saya ingin beranjak dari pemikiran itu untuk membawa kita bersama-sama. Untuk melihat satu karya lagi dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Yang pastikan kita semua mengalaminya. Oke? Pastikan kita semua mengalaminya karena untuk itulah dia diberikan bagi kita. Nah, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya ingat banget Pastor Joy Rona Rambitan menyampaikan tentang rupa-rupa karunia. Ada karunia Allah atau kemampuan-kemampuan ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu menerima baptisan Roh Kudus karena karunia-karunia itu akan bekerja dengan luar biasa. Nah, kalau Bapak Saudara ingat ada 9 karunia-karunia rohani atau rupa-rupa karunia yang diberikan atau yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Itu yang 2 minggu lalu disebutkan ada 9 dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ya. Dan menyebutkan bahwa ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Jadi saudara, ada orang-orang yang diberikan kemampuan luar biasa untuk mengatakan how-nya untuk sebuah situasi dan keadaan tertentu. Nah, ada juga karunia-karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya, saya waktu ketemu sama Bu Yeti, dia belum cerita banyak, saya sudah tahu apa yang dia alami. Itu kata-kata pengetahuan. Ada orang-orang seperti itu? Ada, dan Roh Kudus mengerjakannya. Nah, kemudian ada orang-orang yang diberikan karunia iman. Dia sangat beriman luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth pernah membangkitkan orang mati begitu banyak, lebih banyak dari yang Tuhan Yesus lakukan. Yang tercatat di Alkitab. Nah, ada orang-orang yang punya karunia yang menyembuhkan begitu luar biasa. Ada orang-orang yang punya karunia untuk mengadakan mujizat. Ada orang-orang yang punya karunia untuk bernubuat. Ada orang yang punya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Begitu lihat orang seperti kerasukan, dia bilang ini bukan kerasukan. Ya. Ada orang yang punya karunia yang berkata-kata dengan roh. Ada orang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, itu 9 karunia yang dibahas 2 minggu lalu. Tapi Bapak Saudara, sebenarnya di dalam Alkitab mencatat lebih dari 9 karunia. Yaitu kemampuan ilahi yang Tuhan taruh, yang bekerja, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasal 12, itu menyebutkan lagi ada begitu banyak rentetan ya karena keterbatasan waktu. Pada waktu itu Pastor Joy membatasi diri hanya kepada 9 karunia. Tapi kalau saudara baca bagian dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya di Roma sendiri menyebutkan ada karunia bernubuat. Ada karunia melayani,
Saudara lihat ada orang-orang yang sangat excellent dalam pelayanan mereka. Melayani orang lain dengan memberikan yang terbaik ya. Ada orang-orang yang dia nggak boleh lihat tamunya agak sedikit repot. Dia langsung tahu tamunya perlu perlu air lah, perlu makan lah dan lain sebagainya. Itu karunia melayani. Ada orang-orang yang dia berkontribusi dalam tubuh Kristus. Dia main musik, dia nyanyi dan lain sebagainya. Itu karunia melayani saudara-saudara. Ada orang yang punya karunia mengajar. Itu di atas rata-rata. Kalau dia ngomong tuh orang sangat terkesan. Kalau dia ngomong orang sangat mengerti luar biasa. Ada orang ngomong 100 kali masih orang gak ngerti. Tapi ada orang-orang dia ngomong cukup 1 kali orang langsung terbuka. Oh iya ya kok saya gak pernah kepikiran. Itu karunia-karunia itu muncul saudara-saudara. Nah ada orang-orang yang punya karunia menasihati atau memotivasi. Ya, orang yang patah semangat diomongin semangat lagi gitu ya. Itu ada karunianya saudara-saudara. Ada orang-orang yang punya karunia memberi di dalam Alkitab mencatat itu. Ya, dia nggak tahan, dia nggak boleh lihat orang susah, dia nggak boleh lihat orang yang kesulitan. Dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk orang itu, entah memberi materi, entah memberi perhatian dan dalam bentuk yang berbagai macam bentuk. Ada orang yang bisa memimpin. Ada orang yang punya belas kasihan yang begitu luar biasa. Nah itu karunia-karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Supranatural saudara-saudara. Itu karunia-karunia yang tidak biasanya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut di atas rata-rata. Kenapa? Karena ada intervensi ilahi di dalamnya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Dan karunia-karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Karunia-karunia itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara, namun kita perlu mengerti beberapa hal tentang karunia. Yang pertama, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia itu diberikan kepada kita bukan untuk cari uang dan memperkaya diri. Kalau ada orang yang diberikan karunia untuk melakukan mujizat, dia nggak boleh pakai itu untuk cari uang. Saya pernah dengar ini dan saya kaget. Ya. Ada orang-orang yang protes. Udah doain orang lain sembuh kok gak dikasih apa-apa katanya. Loh, karunia kesembuhan itu Tuhan yang punya. Kita hanya hamba dan alat. Kita gak berhak untuk minta bayaran apapun juga. Karena itu yang punya adalah Tuhan. Saudara ngerti maksudnya? Jadi karunia melayani, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk membedakan roh, karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu diberikan supaya kita melayani satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Supaya kita bisa menyatakan dalam Kisah Para Rasul, memanifestasikan Tuhan dalam dunia dengan kekuatan yang supranatural yang datang dari Tuhan. Nah yang kita perlu ketahui juga tentang karunia-karunia rohani bahwa itu tidak dicabut setelah diberikan Tuhan kasih. Tapi pada satu hari nanti karunia-karunia itu akan berhenti bekerja. Kenapa? Karena waktu Tuhan sudah datang. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak ada yang bisa menyombongkan diri karena dia punya karunia. Karena semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Dengan cuma-cuma Tuhan invest 1, Tuhan invest 2 dalam diri kita. Itu diberikan oleh Tuhan supaya kita saling melayani. Makanya Tuhan gak pernah cari karunia dalam diri kita. Karena itu dia sudah taruh. Karena itu datang dari dia. Tapi yang Tuhan cari dari diri kita, sesuatu bukan yang Tuhan taruh begitu saja. Tapi sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, akibat dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita ketika kita melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, yaitu buah roh. Tuhan gak cari karunia. Karena dia tahu karunia itu sudah diberikan kepada kita semua. Tapi yang dia tidak berikan kepada kita adalah buah roh. Makanya buah roh adalah keadaan di mana proses di dalam kehidupan kita terjadi. Ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan di dalam kesehatan, ada kesulitan di dalam banyak perkara di sekeliling kita. Namun itu adalah kesempatan di mana Roh Kudus bekerja menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Namun ada bagian yang kita harus kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 saudara-saudara. Firman Allah mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan yang terjadi di dalam diri kita seharusnya berhasil kepada buah roh atau buah pertobatan, karakter Kristus yang semakin muncul di dalam kehidupan kita. Nah, pengertian ini akan menolong kita untuk bisa bagaimana caranya kita meresponi keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya malam hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan tentang sebuah tema, sebuah pepatah yang berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan saya coba cari apa arti dari pepatah ini. Pepatah ini berarti sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayah atau ibunya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Siapa pohonnya? Gambarannya adalah ayah dan ibunya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Ya, kalau saya nggak tahu saudara pernah mengalami apa enggak, bahwa ketika Yesus mengatakan ini, Matius 12 ayatnya yang ke-33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab, apa Bapak Saudara? Dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi saya nggak tahu, ini kayaknya pepatah kita yang mengikuti Alkitab kelihatannya. Karena tulisan ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Bahwa sebab dari buahnya lah kamu kenal pohonnya. Waktu saya masih remaja dulu, ya sekarang juga masih remaja sih. Satu kali saya liburan dan saya main ke Tanjung Pinang dan salah satu om saya dipercayakan perkebunan durian. Tadi pagi begitu ngomong durian langsung wow gitu ya saudara-saudara ya. Saya tahu durian adalah barang yang berharga di sini. Tapi saya pernah ada di perkebunan durian dan saudara saya bilang begini, nak nanti kalau kamu tidur, kalau kamu dengar buk, itu berarti durian jatuh. Katanya. Begitu suara itu ada, langsung yang pertama harus ambil helm, baru boleh cari durian yang jatuh. Kalau nggak pakai helm jangan cari durian jatuh. Nanti kamu ketiban durian katanya begitu. Jadi rupanya bukan naik motor aja perlu pakai helm. Ambil durian juga perlu pakai helm saudara-saudara. Nah jadi ketika kita ngambil durian dan kita tahu oh ini enak banget yang satu ini. Berarti yang jatuh dari pohon ini yang enak. Dan kita akan selalu tunggu durian yang berikutnya. Dari pohon itu bukan. Dari pohon itu bukan. Kenapa? Karena pohon tersebut telah terbukti, saudara-saudara. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Yesus berkata, yang dicatat oleh Rasul Yohanes, pasal 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah banyak orang mengartikan kata buah di sini, itu adalah pelayanan, bukan saudara-saudara. Buah di sini konteksnya bukan pelayanan, tapi itu adalah buah roh, yaitu karakter-karakter Kristus yang muncul di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbuah karakter Kristus yang datang dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, Yesus bilang, maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Nah, oleh sebab itu orang percaya harus punya karakter-karakter yang dekat dengan karakter-karakter Kristus, karena Kristus selalu menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Dan kita adalah anggurnya dan kita adalah buahnya saudara-saudara. Orang melihat kehidupan kita saudara-saudara. Nah apa sih yang dimaksud dengan buah roh? Apa saja yang termasuk di dalam buah roh? Itu yang kita mau pelajari pada malam hari ini. Jadi tadi baru pembukaan. Pembukaan aja udah keringetan saudara. Buah roh, mari kita lihat Galatia pasal yang kelima. Ya, ada banyak ayat firman Tuhan tapi saudara pelajari dan baca ini bersama-sama. Karena ini sangat luar biasa saudara-saudaraku. Kalau kita ngerti firman Tuhan dan kita hidupi firman Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Rasul Paulus menuliskan ini, dia katakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya memang bertentangan, saudara-saudara. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, kata Rasul Paulus. Seperti yang telah kubuat dahulu. Rupanya Paulus sudah hidupnya dalam daging. Dia sudah mengalami apa yang dia tuliskan ini kepada kita semua pada malam hari ini. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dari ayat-ayat ini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu jelas, begitu rinci, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ada dua keinginan yang bekerja di dalam diri orang percaya. Yang pertama adalah keinginan daging, yang tadi sudah dibeberin ada begitu banyak. Yang kedua adalah keinginan roh. Dan Paulus mengatakan bahwa kita harus ikut dengan keinginan roh. Jadi di sini jelas banget ketika percabulan datang itu bukan dari roh. Ketika amarah yang meledak-ledak itu bukan hidup dalam roh. Ketika kita mulai iri hati satu dengan yang lain itu bukan dari Roh Kudus. Ketika kita mulai mementingkan diri sendiri dengan berbagai macam cara, kita mengutamakan diri sendiri dan mengabaikan orang lain, potong antrian, ngambil jalur orang di jalan, itu mementingkan diri sendiri namanya. Saudara, kita perlu mengerti betapa kita merugikan orang lain ketika kita mengambil bagian orang lain. Dan firman Allah mengajarkan bahwa kalau kita mementingkan sendiri, kita sedang hidup dalam keinginan daging. Ada keinginan roh, ada keinginan daging. Dan keinginan roh itu berperang di dalam diri kita setiap saat, saudara-saudara. Setiap waktu kita menghadapi peperangan itu. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya hidup kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita. Dan barang siapa hidupnya dipimpin oleh roh, maka dia akan menuju kepada kemenangan. Barang siapa hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, setiap hari dia kalah lagi dengan keinginan daging. Setiap hari lagi dia kalah lagi dengan permusuhan, dengan kedengkian, dengan sihir, dengan perseteruan, perselisihan, iri hati. Semua itu terus dia bangun di dalam kehidupannya. Akhirnya adalah dia tidak mengalami kerajaan sorga. Saudara-saudara, kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Orang yang iri hati gak mungkin ada damai sejahtera. Orang yang dengki gak mungkin ada damai sejahtera. Padahal Tuhan mengaruniakan damai sejahtera untuk kita. Oleh sebab itu firman Allah dengan jelas dari kitab Perjanjian Lama katakan, pilihlah bagimu pada hari ini. Apakah engkau memilih kehidupan atau engkau memilih kematian? Itu ada di tangan kita. Dan malam hari ini Paulus menyodorkan kepada kita, ada keinginan daging, ada keinginan roh, dan itu ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, 9 kualitas Allah atau keinginan roh itu atau buah roh yang kita sebutkan itu harus keluar dari diri setiap orang yang percaya ketika kita menghadapi proses-proses di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi mari kita lihat, ketika kita ditantang untuk mementingkan diri sendiri, sebenarnya kita sedang ditantang untuk hidup di dalam roh. Ketika kita ditantang untuk iri hati dengan kondisi yang ada di sekeliling kita, sebenarnya itulah kesempatan kita untuk mengeluarkan buah roh di dalam kehidupan kita.
Nah ini akan mengajarkan kita, mengajak kepada kita untuk lebih berhati-hati dengan sikap kita, dengan tindakan kita setiap hari, saudara-saudara. Nah kalau saudara perhatikan Galatia pasal 5 tadi, dia sebutkan tetapi buah roh, ini beberapa hal yang kita perlu pelajari malam hari ini. Tetapi buah roh adalah, jadi yang pertama yang kita harus mengerti tentang buah roh, it is the fruit of the spirit, not the fruits of the spirit. Ada orang yang bilang, tapi buah-buah roh. Karena itu ada 9. Jadi dia seperti itu buah-buah roh. Tapi Alkitab nggak bilang buah-buah roh. Alkitab bilang buah roh. Lahir dari satu, yaitu Roh Kudus. Dan tapi ada 9 karakter di dalamnya. Nah saya perlu jelaskan pada malam hari ini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mohon maaf suara saya agak sedikit habis karena kita baru selesai youth camp kemarin. Ini penting banget saudara. Karunia-karunia rohani itu karunia-karunia rohani. Diberikan kepada kita menurut kerelaan hati Tuhan yang memberikannya. Jadi kemungkinan Pak Femi punya 2, Bu Yeti punya 1, ya Om Aon punya 3, Pastor Agus punya 2, Pastor Heri punya 3 misalnya. Dan tidak semua karunia rohani itu diberikan kepada satu orang. Makanya gereja adalah tubuh Kristus. Dan tidak ada Superman di gereja, yang adalah ada super team. Saudara ngerti itu? Karunia-karunia, karena karunia itu tidak diberikan semuanya kepada satu orang. Hanya Tuhan yang punya segala sesuatu. Tapi ada bagian-bagian yang kita punya, ada bagian yang saya punya nggak dimiliki oleh Bu Yet. Ada bagian yang Pastor Arif punya yang saya nggak punya. Ada bagian yang dimiliki oleh Pastor Agus yang saya juga nggak punya. Tapi kita perlu merelakan dan menerima kenyataan. Oh dia memang punya itu, makanya kita nggak boleh iri. Karena karunia rohani itu memang diberikan sesuai dengan porsi masing-masing saudara-saudara. Jadi kita nggak perlu berupaya untuk menjadi diri orang lain. Karena Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang dia percayakan kepada kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Kita nggak perlu iri dengan kok dia bisa lakukan itu dengan luar biasa. Kenapa saya enggak? Wah mungkin saja saudara kurang latihan. Tapi jauhkan diri dari iri hati. Dan ingin jadi sama seperti orang lain. Namun Bapak Saudara berbeda dengan buah roh. 9 karakter ilahi. 9 kualitas Yesus Kristus itu harus ada dalam setiap diri kita. Kalau karunia, enggak semua harus ada dalam diri kita. Karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi kalau buah roh itu harus ada di dalam diri setiap kita. Harus ada. Harus bertumbuh. Karena roh yang sama bekerja dalam diri saudara, roh yang sama bekerja dalam diri saya. Jadi jangan pakai alasan, oh saya lahir dari keluarga yang memang gak punya kesabaran. No, itu bukan alasan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah diberikan untuk kita semua. Dan Roh Kudus yang akan mengerjakannya di dalam diri kita. Saudara-saudara. Jadi 9 karakter itu harus ada. Bertumbuh bersama-sama sesuai dengan pertumbuhan kita hari lepas hari. Dengan semua keadaan yang ada di sekeliling kita. Saya berdoa saudara mengerti ini. Sehingga kita sudah mulai periksa diri kita. Apa yang belum bertumbuh di dalam saya? Mungkinkah sukacita? Ada orang sudah dibaptis. Udah terima Yesus? Udah. Sukacita? Sukacita. Tapi wajahnya pepaya terus. Wajahnya kayaknya kosong. Wajahnya kehilangan pengharapan. Ada orang ya dia punya sukacita. Tapi gak punya kesabaran. Nah 9 buah roh ini harus ada dan bertumbuh bersama-sama setiap hari di dalam diri kita. Karena inilah yang akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Amin. Ada orang punya belas kasihan, tapi nggak punya penguasaan diri. Apa yang terjadi? Kasihannya sama suami orang. Saya pernah ketemu soalnya, nggak di sini. Saya lihat dan saya perhatikan, terus saya tanya, Tante, ini suami Tante? Jawab dari awal aja udah ketahuan tuh bukan suaminya. Tapi tinggal sama-sama? Iya. Kok bisa? Kasihan Yohana soalnya dia ditinggal istrinya. Loh, kok kasihan sama suami orang?
Punya belas kasihan bagus nggak? Bagus, tapi nggak punya pengendalian diri. Harus ada batasnya. Punya belas kasihan, suka nolong orang. Sampai-sampai nggak ngomong sama istri, semua digadain cuma buat nolong orang. Bagus itu. Buah roh nggak bertumbuh, saudara. Nah kalau saudara perhatikan, dari 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dikunci semua dengan penguasaan diri. Harus ada penguasaan diri. Ya. Punya sukacita bagus, bagus. Harus punya penguasaan diri, jangan disinar kasih orang sudah nangis sampai pingsan-pingsan, kita ketawa terus. Habis punya sukacita gimana tuh? Ya tapi tempatkanlah diri, orang lagi berduka. Orang lagi kehilangan. Harus bisa menguasai diri. Itu harus bertumbuh di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada orang setia. Istrinya sih dituntun-tuntun. Dituntun-tuntun iya. Dimarahin kasar juga iya, saudara. Nggak punya kesabaran, kenapa nggak bisa ngerem perkataan. Di depan orang dimarahin kasar. Setia dalam pernikahan. Buktinya nggak diceraiin kan gitu kan. Tapi nggak punya pengendalian diri dalam perkataannya, saudara-saudara. Punya kemurahan hati tapi nggak punya kesetiaan. Ada nggak? Ada. Kerja jungkir balik. 24 jam pastor kurang 24 jam. Iya Tuhan kasih 30 jam juga kurang. Pasti yakin percaya saya. Kita selalu bilang 24 jam itu kurang. Percayalah dikasih 30 jam itu tetap akan kurang. Kerja jungkir balik. Workaholic. Demi keluarga. Demi keluarga. Sayang sih punya kemurahan. Dia mencukupi keluarganya. Tapi punya selingkuhan. Tidak punya kesetiaan. Sukacita luar biasa. Tapi gak punya damai sejahtera. Bisa? Bisa. Kapan itu terjadi? Begitu beras naik 500 perak doang. Langsung khawatir. Beras naik 500 katanya gitu. Bensin naik 1000 gak bisa makan, gak bisa tidur. Hilang sukacitanya saudara. Jadi 9 buah roh ini harus bertumbuh di dalam kita secara simultan. Bersama-sama oleh kejadian-kejadian yang kita hadapi setiap hari saudara-saudara. Dan Roh Kudus akan mengerjakannya itu di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mendorong kita, untuk memimpin kita, untuk mengarahkan kepada kita. Namun apakah pertanyaannya bagian kita lakukan? Apa bagian kita saudara? Yang pertama, kita perlu lahir baru dalam air dan roh. Ini agak teologis bahasanya. Tapi saudara-saudara, ada orang ya berusaha untuk sukacita. Berusaha untuk bisa punya damai sejahtera. Berusaha untuk sabar. Besok saya mau berusaha untuk sabar. Besok saya mau berusaha untuk setia. Saya berusaha untuk punya kemurahan. Saya berusaha untuk ya lebih lembut lah gitu. Dengan upayanya sendiri, percayalah Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita menggunakan cara kita, kekuatan kita, buah itu hanya tempelan. Bukan buah yang asli. Saudara kira-kira kalau beli buah, ya beli pohon terus ada buahnya bagus. Kan suka ada tuh jeruk-jeruk yang lucu-lucu tuh kan. Bagus ya kecil-kecil buahnya udah banyak. Sampai di rumah saudara tahu itu tempelan. Marah gak kira-kira? Saya pernah ngalamin satu kali. Waktu main ke Bandung, saya lihat pohon kaktus. Itu bagus, warna-warni itu mungkin ada sekitar 10 tahun yang lalu kejadiannya. Tapi sekarang sudah pasti saya percaya mereka lebih bagus lagi. Jadi saya beli 2 pohon saudara-saudara. Pohon kaktus. Saya bawa ke hotel karena saya ada acara. Saya mau hadiahkan ini kepada salah satu jemaat. Karena saya tahu dia suka dengan pohon kaktus. Jadi waktu saya lagi memperhatikan pohon kaktus itu. Dan saya mulai meraba pohon itu. Tiba-tiba pas jemaat ini telepon. Nah lagi ngapain? Ini habis beli pohon kaktus. Bagus banget. Suka kan kata saya. Nanti saya mau kasih. Terus saya pegang rantingnya sedikit Bapak Saudara. Dia bilang begini, jangan beli kaktus di situ soalnya tempelan plek langsung. Yang ngomongnya di Bogor, yang megangnya di Bandung. Plek, aduh bener ini tempelan saudara-saudara. Enggak asli,
nggak akan bertahan lama. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak lahir baru di dalam Tuhan, kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, kalau kita hanya Kristen karena kita keturunan orang Kristen, maka kita tidak mengalami pekerjaan roh di dalam kehidupan kita. Makanya saya suka bilang kita harus menjadi Kristen. Jangan jadi orang Kristen kejadian. Cuma jadinya orang Kristen. Pas lahir jadi orang Kristen. Tapi jadilah orang Kristen keluaran. Yang mengalami kehidupan yang sedemikian rupa. Bertemu dengan kasih karunia Kristus. Terus dia mengambil keputusan. Saya mau ikut Yesus dan dibaptis. Itu Kristen keluaran, saudara-saudara. Pengalaman itulah yang akan membuat saudara menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, diam di dalam kita, menolong kita untuk menumbuh kembangkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi lahir baru. Ini terjadi ketika Yesus dalam sebuah percakapan bersama dengan Nikodemus. Nikodemus penasaran, Tuhan, kok bisa engkau bikin perkara-perkara yang sangat dahsyat. Yang kalau Allah tidak menyertai nggak mungkin kau bisa melakukan. Dia penasaran. Kok bisa engkau berbicara tentang kerajaan sorga. Kok bisa engkau memanifestasikan kuasa-kuasa sorga yang luar biasa. Kemudian Yesus menjawab Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh menerima dia di dalam hati kita, itu adalah kunci pertama, saudara-saudara. Untuk bisa mengalami Roh Kudus yang berbuah di dalam kehidupan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara kuncinya, melekat dengan firman, melekat dengan Tuhan yang adalah firman itu sendiri. Tapi ini berawal dari mana? Berawal dari punya hati yang rindu, hati yang memahami, hati yang mengerti, hati yang menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Ada 4 jenis tanah hati manusia. Ketika benih itu ditabur, ada 4 jenis dan benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan. Ada 4 macam tanah. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Menyebutkan bahwa tanah itu adalah menggambarkan kehidupan orang-orang yang nggak mau ngerti firman Tuhan. Ya. Akhirnya firman Tuhan yang dia nggak konsentrasi waktu dengar firman Tuhan. Akhirnya benih yang diberitakan kepadanya itu diambil sama iblis. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menyiapkan dirinya untuk menyambut firman Allah. Apakah benih itu bisa bertumbuh? Nggak bisa, karena udah dicuri sama iblis. Ada jenis tanah yang kedua, dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-13. Itu jenis tanah yang berbatu. Tidak berakar. Makanya pohonnya tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena orang-orang ini dia hanya senang saja, tapi sebentar dia terima firman Tuhan, tapi dia nggak mau melakukan. Cuma terima aja. Aku suka tuh kalau dengar dia khotbah. Lucunya luar biasa. Lebih lucu orangnya daripada khotbahnya. Jadi dikejar-kejar kemana-mana. Tapi dia sebenarnya nggak mau melakukan firman Tuhan. Dia cuma hobi dengar aja. Saudara-saudara. Nah orang-orang seperti itu tidak bisa mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena benih firman Tuhan itu cuma dia percaya sebentar saja. Tapi dia tidak menghidupinya. Nah ada tanah jenis yang ketiga yaitu semak belukar. Firman Tuhan, benih ini tidak bisa bertumbuh apalagi berbuah. Kenapa? Karena hati orang itu digambarkan seperti semak belukar. Yang menghimpit benih itu, apa yang menghimpit? Kenyamanan. Apa yang menghimpit? Kekhawatiran di dalam dunia. Apa yang menghimpit? Ada banyak kekayaan di dalam dunia ini. Menghimpit firman Tuhan itu, sehingga dia gak butuh Tuhan karena dia sudah punya segala sesuatu dalam dunia ini. Itu yang menyebabkan benih firman Tuhan tidak bisa bertumbuh, akhirnya dia tidak bisa mengalami buah roh di dalam kehidupannya. Tapi firman Tuhan menjelaskan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 23. Ada tanah jenis yang keempat. Tanah hati yang baik. Yang mengerti firman Tuhan, menerimanya,
Kemudian dengan tekun dia melakukannya. Walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, walaupun ada cemoohan, walaupun ada tertawaan orang. Walaupun kelihatannya nggak mungkin kok dia percaya kepada sesuatu yang belum pernah terjadi. Tapi kalau itu dia tekun melakukannya, firman Allah katakan berpotensi untuk berbuah bahkan 100 kali lipat. Jadi melekat di dalam Tuhan itu kita perlu punya hati yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi tidak ada jalan yang lain untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Kalau kita mau berbuah di dalam Tuhan. Berbuah karakter tubuh Kristus muncul di dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan yang lain kecuali untuk melekat dengan perkataan Tuhan. Melekat kepada janji Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Entah keadaan susah atau keadaan senang, keadaan kaya ataupun keadaan miskin, keadaan sakit ataupun sehat. Melekat kepada Tuhan, saudara. Itu yang membuat kehidupan kita berbuah. Dan buah itu akan mempermuliakan Allah. Ketika kita melekat dengan firman Allah, maka pikiran Kristus akan menjadi pikiran kita. Kehendak Kristus akan menjadi kehendak kita. Keinginan Kristus akan menjadi keinginan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, banyak orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik dengan kekuatan dirinya sendiri. Dan mengabaikan firman Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Kalau kita mau menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan 9 atribut Kristus itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara yang lain kecuali kita lahir baru dan kita melekat dengan firman Kristus. Saudara-saudara. Nah, ada yang ketiga kalau kita perhatikan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 tadi jelas mengatakan bagian yang ketiga ini. Kalau kita mau buah roh bertumbuh di dalam kehidupan kita, tidak ada pilihan yang lain kecuali hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Ayat yang 16 tadi maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terjemahan bahasa asing itu asik banget tulisannya. Karena dia katakan, but I say, walk habitually in the Holy Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. Kalau kita meresponi setiap tuntunan firman di dalam kehidupan kita oleh pertolongan Roh Kudus, maka engkau tidak mungkin akan menuruti keinginan daging, tapi engkau pasti akan menuruti keinginan roh. Tapi kita harus hiduplah oleh roh. Artinya dipimpin oleh roh, dipengaruhi oleh roh, tunduk kepada keinginan roh. Nggak ada cara yang lain Bapak Saudara. Dan ketaatan itulah yang akan membawa kepada perubahan hidup saudara-saudara. Saudara, ada banyak alasan, salah satu contoh. Ada banyak alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu lihat sebuah tulisan. Tidak ada presiden yang dihina seperti Bapak Presiden kita. Sangat rendah ditaruhnya. Dengan kata-kata yang begitu kasar dan luar biasa. Ada begitu banyak alasan. Dia bisa benci orang. Ada banyak alasan dalam situasi dan kehidupan kita. Kita bisa tidak mengampuni. Banyak alasan. Apa yang kita lakukan ketika orang datang lagi sama kita. Udah nipu berkali-kali. Keselnya kita luar biasa. Kalau ngikutin daging, dia datang, saya gak mau lihat dia. Mau tolong gak? Enggak. Hati kita tuh langsung keras. Atau kita memilih untuk berdoa, Tuhan, tolong saya paling tidak tanya sama Roh Kudus. Apa yang saya harus lakukan? Atau kita sudah membuat sebuah keputusan, saya gak mau ngampuni dia. Saya gak mau baik lagi sama dia. Saya gak mau nyapa lagi dia. Saya gak mau sebel lihat dia. Kalau lihat dia tuh pengen gua telan rasanya.
Apakah kita mengeraskan hati seperti itu? Atau kita mau datang sama Tuhan dan Roh Kudus bertanya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Yang kalau kita tanya dia pasti jawab. Kalau kita tanya dia pasti jawab. Pribadi itu bisa berbicara? Bisa. Tapi kita perlu melatih diri, tenangkan diri kita, lupakan kesulitan-kesulitan, konsentrasi dengan Tuhan. Dan Roh Kudus bicara pada saya, apa yang saya harus lakukan dengan orang ini. Nggak mudah saudara-saudara. Saya membina ada begitu banyak anak-anak remaja. Ngebohong di sekolah, nyuri uang di sekolah. Balik lagi, Ci minta maaf aku salah, dia pergi lagi. Nggak lama nanti dapat laporan lagi. Ngancam temannya, minta uang temannya, minjem baju temannya, nggak dibalikin. Terus saja saudara-saudara. Kalau ikut kata Yohana yang dulu, lu urus hidup lu sendiri. Tapi waktu datang sama Tuhan, Tuhan bilang, ini satu generasi. Satu jiwa yang diselamatkan. Kalau gitu Tuhan, kasih saya belas kasihan. Kerja dalam hati saya Tuhan. Karena kalau ikutin daging saya marah. Seorang ibu, anak nyekolahin anak dia gak mampu saudara-saudara. Kita bantu. Ini kejadian udah belasan tahun yang lalu. Terus saya tanya, terus dia bilang satu hari, Pastor, anak saya ada kegiatan ke Taman Safari. Oke, terus? Terus ya bisa dibantu enggak? Kamu tanya sekolah wajib apa enggak? Kalau enggak wajib enggak usah pergi karena kamu enggak punya uang. Tapi kalau wajib kita akan usahakan. Dia bilang enggak wajib katanya. Ya udah enggak usah pergi. Terus datang lagi berapa hari kemudian. Tapi saya kasihan sama anak saya. Loh kenapa? Karena dia nangis-nangis pengen pergi. Oke. Saya telepon bagian yang biasa keluarkan bantuan. Tolong dibantu anak ini supaya bisa ke Taman Safari. Nah ini kejadian di luar Bapak Ibu Saudara. Bukan di sini. Jadi jangan cari-cari siapa orangnya. Nggak usah cari, nggak ada di sini. Saya tahu saudara tuh siapa tuh orang. Jangan. Terus mamahnya ini tergantung sama obat-obatan. Kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Nggak minum obat nggak bisa tidur. Datang bertobat berkali-kali. Pastor saya mau bertobat tolong doain saya satu kantong tuh. Bekas obat-obatan. Ya udah kita berdoa dalam nama Yesus jangan diulangi lagi ya. Iya. Minggu depan datang satu kantong lagi. Akhirnya saya antar uang itu ke rumahnya. Saya bilang ini tolong dibayar untuk ke Taman Safari. Terus dia bilang begini, oke Pastor. Nah hari Sabtu waktu itu. Selasa saya ketemu dia. Terus saya lihat anaknya lagi main boneka, pinjem punya temen. Boneka harimau. Saya bilang, nanti kamu akan lihat harimau beneran. Saya suka cita sudah-sudah. Karena saya ini anak orang keluarga sederhana. Kalau namanya pergi main-main tuh gak bisa. Jadi kalau saya lihat orang-orang bersuka cita tuh saya seneng banget. Karena saya gak bisa ngalamin itu di masa saya masih kecil. Jadi saya bilang, nanti kamu akan lihat harimau beneran. Saya bilang gitu. Rupanya mamanya sebelah gelisah. Saya gak tahu. Pulang udah malam jam 11 malam dia telepon saya. Ci, kenapa ya saya tuh gak bisa bohong sama Ci Yohana katanya. Loh bohong apa lagi nih? Duitnya gak saya bayarin, saya beli obat. Mau marah gak kira-kira? Saya sampai pengen marah, kamu ini keterlaluan, itu hampir keluar dari bibir mulut saya. Tapi saya tahan dan saya berdoa, Tuhan tolong apa yang saya mesti katakan dengan orang yang bebal ini. Loh, berkali-kali itu kan bebal namanya. Hanya satu kalimat yang saya bilang, ya sudah jangan diulangi lagi. Kalau ngikutin hati sudah-sudah. Kalau kata Ko Yohanes Sunardi itu pengen dia tak cuci sama rinso katanya gitu. Tapi kita harus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk intervensi dengan setiap keputusan kita, intervensi dalam keinginan kita supaya Roh Kudus akan menumbuh kembangkan.
Karena waktu kita melepaskan pengampunan sebenarnya kita sudah membebaskan diri kita dari kebencian, membebaskan diri kita dari ketakutan, membebaskan diri kita dari kemarahan. Dan buah roh akan mulai berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan peristiwa ini. Galatia pasal 5 tadi berkata, ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah jelas mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menghasilkan buah roh, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikendarai oleh Roh Kudus, hidup tentunya akan terus dipandu oleh Roh Kudus, dan pilihan-pilihan Roh Kudus itulah yang harus menjadi pilihan kita. Sampai-sampai caranya yang praktis adalah matikan di dalam diri kita setiap keinginan daging. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau saudara ke Sinar Kasih, ya, saudara tahu yang meninggal ini suka banget dengan bubur ayam. Terus saudara sayang sama orang ini. Saudara datang bawa bubur ayam, apa rasanya? Saudara kasih dia bubur ayam, apa responnya? Ya nggak ada lah, pastor kan udah mati. Kalau ada kucing 2 ekor, yang satu mati, yang satu hidup. Saudara beli di Long Seketeng ikan asin yang paling enak. Ikat pakai tali, kasih sama yang mati, apa responnya? Tidak ada. Saudara kasih sama kucing yang hidup? Dia langsung caplok. Firman Allah sedang berkata begini, kalau percabulan itu datang, matikan. Ngerti maksudnya? Kalau iri hati itu datang, matikan. Matikan dalam diri kita. Keinginan-keinginan yang nafsu jahat, kecemaran, hawa nafsu, nafsu yang gak terkendali. Ini bukan bicara tentang seks saja saudara-saudara, tapi ini bicara tentang nafsu makan, nafsu belanja. Tuhan, aku suka dengan itu. Gimana dong? Kemarin gara-gara gak beli sih, jadi gak bisa tidur. Bangun pagi jadi sakit kepala, gara-gara itu sepatu belum dibeli-beli. Nafsu saudara-saudara. Jadi ketika itu datang firman Allah katakan matikan dalam dirimu. Kolose jelas mengatakan itu, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Yang duniawi, yang merupakan keinginan daging. Jangan dikasih makan, jangan dipelihara. Iri hati datang nih, lihat tetangga punya TV baru. Tuk. Kan? Akhirnya begini, itu kan belinya diskon. Nyari barang diskon dia mah. Padahal itu cuma karena iri hati aja. Yang ketawa berarti saudara ngerti apa yang saya maksud. Jangan kasih makan. Apalagi mulai menyebarkan, tahu nggak? Itu kan suaminya kan begini. Duitnya kan datang dari sini. Saya tahu tuh, saya pernah ketemu masuk ke Pegadaian. Mau beli TV aja masuk ke Pegadaian, tahu nggak? Saudara-saudara, hati-hati. Jangan kasih makan. Tapi sebaliknya, matikan. Kalau kita sudah mati terhadap keinginan daging, Bapak Saudara, maka roh akan hidup di dalam kita. Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara akan lihat, karakter Kristus akan muncul satu persatu di dalam kehidupan kita. Terus. Sampai-sampai bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya memulai tadi dengan karunia-karunia rohani. Ya. Kenapa? Karena sangat berbahaya kalau karunia rohani diberikan kepada kita, tapi karakter Kristus tidak bertumbuh di dalam kita. Kalau karunia rohani diberikan kepada kita supaya orang lihat Tuhan dan pekerjaannya yang luar biasa, manifestasinya yang sangat dahsyat, tapi kalau tidak ada karakter Kristus di dalamnya, itu menjadi batu sandungan. Orang gak lihat Yesus,
Tapi orang lihat diri kita yang sombong. Orang lihat diri kita yang pelit. Orang lihat diri kita yang gak punya kesabaran. Orang lihat diri kita yang gak punya pengendalian diri. Akhirnya saudara-saudara, karunia-karunia rohani kita yang kita manifestasikan itu cuma lewat aja. Tidak mendatangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudara-saudara. Apakah karunia rohani yang kita manifestasikan diterima atau tidak oleh seseorang, itu sangat bergantung kepada buah roh yang muncul dan terlihat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini kita harus memutuskan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Let God's Spirit grow di dalam diri kita. Buah roh itu bertumbuh di dalam diri kita. Dia adalah penolong kita dan dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagian mana yang saudara kesulitan. Bagian mana yang saudara perlu tumbuhkan. Tuhan, saya butuh damai sejahtera yang lebih besar. Tuhan, saya mau bertumbuh dalam kesabaran yang lebih besar. Supaya Tuhan, saya mau pengendalian diri saya lebih besar. Karena saya gak bisa tahan mulut saya gak bisa tahan emosi saya. Tuhan, saya butuh kemurahan. Kok kayaknya saya agak sedikit pelit dan menahan berkat saya untuk orang lain. Tuhan, saya butuh kesetiaan. Karena saya mulai lirik orang lain. Saya mulai lihat orang lain. Saya gak melihat istri saya sebagai yang terbaik, suami saya yang terbaik. Tapi saya mulai melihat orang lain kok lebih baik daripada pasangan saya. Saudara-saudara, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Dan pada malam hari ini firman Allah mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pertanyaan saya pada malam hari ini, siapa yang ingin Allah bekerja dalam hidupnya, menghasilkan buah roh sehingga tujuan-tujuan Tuhan yang mulia tercapai dalam kehidupan kita. Siapa yang mau mengizinkan Roh Kudus dan berkata pada malam hari, Tuhan, mulai hari ini aku mau belajar, mulai hari ini aku menyerahkan diriku untuk dipimpin hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya. Saya tidak mau mengabaikannya, tapi saya mau terus membangun hubungan dengan dia. Minta dia mengajari saya, minta dia untuk menolong saya, mendorong saya supaya buah roh itu bisa keluar dari dalam kehidupan saya. Sehingga pelayanan saya tidak menjadi batu sandungan, tapi semuanya mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu keputusan saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan nyanyikan pujian ini. Yesus penolongku. Haleluya.